Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Aris pada materi matematika. Materi kita kali ini adalah statistika. Sebelum kita memulai materi statistika, tidak ada salahnya kalian like, subscribe, dan lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru. Oke, kita lanjutkan. Materinya adalah statistika ukuran pemusatan data. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini ya, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa min, modus, median, menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Kita lanjutkan uraian materinya. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pertanyaan berikut. Ini tanpa disengaja, saat kita berbincang santai atau ngobrol, pasti kita akan dengar teman ngobrol kita, lawan ngobrol kita berbicara atau mengatakan kalimat pernyataan seperti berikut. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Kemudian ada juga, jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Dan yang ketiga, rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Apakah rata-rata artinya sama dengan kebanyakan? Nah, ini hampir-hampir mirip kayaknya ya. Pertanyaan kemudian adalah, apakah memang benar yang dimaksud rata-rata pada kalimat-kalimat itu menunjukkan arti rata-rata yang dimaksud dalam ilmu statistika? Bukankah rata-rata dalam kalimat itu bisa diganti dengan kata kebanyakan? Nah, kata kebanyakan yang dalam tiga pernyataan ini dikatakan rata-rata yang diartikan sebagai modus. Nah, ini rata-rata yang dimaksud di sini dari tiga pernyataan ini adalah rata-rata yang dinyatakan dengan modus atau nilai yang sering muncul. Pernyataan-pernyataan di atas walaupun tidak menggunakan istilah yang benar dalam statistika, namun sudah sangat familiar. Sebenarnya ini nggak benar, kurang tepat lah. Namun karena sudah terbiasa, akhirnya ya sering dituturkan atau diucapkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemusatan data sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian menyaksikan gambar seperti ini? Nah, pasti pernah. Bahkan secara langsung ataupun di televisi, melihat proses perhitungan suara dalam suatu pesta demokrasi. Nah, kalau di kampung-kampung ya pemilihan kepala desa itu sering, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan anggota DPR, DPD, atau pemilihan presiden. Panitia membuka surat suara, mengamati dan mencatat pilihan rakyat yang tertera dalam surat suara. Setiap surat suara menghasilkan satu data perhitungan. Nama calon yang paling sering muncul menjadi pemenang kontestasi. Suara yang paling sering muncul dalam hal ini adalah salah satu aplikasi modus dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di awal tadi, kita akan mempelajari tentang mean, rata-rata atau modus, nilai yang sering muncul, dan median, nilai tengah. Jadi ini nilai modus ini dalam aplikasi dalam kehidupan nyata. Nah, pasti supaya kamu tidak bertanya-tanya untuk apa sih kita mempelajari ilmu statistika. Nah, inilah manfaatnya. Untuk pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan.
Pada kegiatan pembelajaran 2 ini, nah, kalian atau kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau mean, min, tulis saja, modus, nilai yang sering muncul, dan median. Nanti di sini ini akan ada 2 bagian, ini ya, pemusatan data ini akan ada 2 bagian. Apa saja? Yang pertama itu adalah yang pertama adalah data tunggal, jadi penghitungan pemusatan data tunggal. Yang kedua adalah data berkelompok. Jadi 2 ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, data tunggal. Jika diberikan data tunggal seperti berikut, ini ada X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, dari data tersebut dapat diperoleh unsur-unsur statistika berupa ada rata-rata atau biasanya bahasa keren, bahasa gaulnya itu mean bisa juga. Nah, rata-rata itu diberi simbol dengan biasa huruf ya, variabel, tapi di atasnya ada garis namanya X bar, rata-rata. Rumusnya untuk data tunggal berarti datanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya anggota, banyaknya data. Nah, itu ya. Atau ditulis dengan X bar sigma ya, ini ya. Ini adalah sigma, artinya penjumlahan dimulai dari 1. Nah, ini berarti ini X bar sama dengan sigma I, datanya dimulai dari 1 sampai data ke N, kemudian X I per N. Nah, ini rumusnya ya. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi terbanyak. Jadi modus itu yang sering muncul. Makanya cowok-cowok itu banyak yang melakukan modus. Nah, bagaimana supaya dapat perhatian dengan cara sering memunculkan dirinya. Yang kedua adalah median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan. Jadi setelah diurutkan, datanya urut dari kecil ke besar atau besar ke kecil, kemudian dicari nilai yang paling tengah. Itu adalah median. Kemudian yang D adalah jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil, X max, X min, nilai data terbesar dan data kecil. Kemudian kuartil adalah data-data yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian setelah data tersebut diurutkan. Berikut ilustrasinya. Contohnya begini. Kalian punya data, kamu disuruh mencari kuartil. Nah, urutkan dulu, baru cari X min, kemudian X bar, kemudian median. Apa tadi? Median adalah nilai tengah. Kemudian cari Q1 dan Q3. Nah, ingat X1 adalah data terkecil, X2 adalah terbesar, Q1 adalah kuartil 1, ini kuartil 1 atau kuartil bawah, ini Q2. Q2 itu adalah kuartil 2 atau kuartil tengah, biasa disebut dengan median. Kuartil 3 atau kuartil atas. Operasi-operasi yang berhubungan kuartil adalah, nah, sebelum seperti ini. Nah, jika datanya ganjil, maka untuk mencari Q1 QI, bukan Q1, QI yaitu 3/4 N plus 1. Jika N genap, X 1/4 I dikali N ditambah 2. Nah, ini cara-cara untuk mencari rumusnya. Oke, jangkauan kuartil. Nah, ini jangkauan kuartil. Jangkauannya berarti kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Simpangan kuartil SK setengah
dari jangkauannya. Simpangan rata-rata ini, kemudian ada ragam varian, ada simpangan baku. Kita lanjutkan contoh. Oke, contoh soal yang akan kita bahas dari hasil pendataan. Oke, nggak muncul nih ya. Dari hasil warna putih aja. Dari hasil pendataan umur sebuah kelompok dalam tahun adalah sebagai berikut. Nah, datanya ini carilah unsur-unsur dari statistik tersebut. Oke, kita jawab. Jadi langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil. Kita cek satu persatu mana yang paling kecil. Ini lihat ya, masukkan 1, kemudian cek lagi 3. Oh ya, 3-nya ada 1, 2, 3. Berarti di sini 3-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita lanjutkan. 3-nya sudah 6 paling kecil 6. Sorry, gak kelihatan 6 ya. Oke, 6. Kita ganti warna putih lagi. 6-nya ada 1. Kita lanjutkan. 8. Oke, di sini berarti 8. Kemudian kita cari lagi yang paling kecil lagi. 9. Kemudian kita cek lagi. Ketemu lagi 10. Oke, 10. Ada lagi 12 dan 15. Kita cek di sini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita urutkan benar sama nggak? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ada 10 data. Berarti N-nya sama dengan 10. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Yang ditanyakan adalah carilah unsur-unsur. Unsur yang pertama apa tadi? Unsur yang pertama adalah rata-rata atau mean. Nah, kita cari rata-rata. Unsur unsur data statistik. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Caranya gimana? Ya, tinggal jumlahkan aja. X bar sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 lagi ditambah 3 lagi ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 15. Kemudian dibagi dengan banyaknya. Ini ada berapa? Di sini sudah ketahui banyaknya ada 10. Kita tambahkan 4, 7, 10, 16, 24, 33, 43, 55, 70 ya. Oke, berarti 70 dibagi dengan 10 sama dengan 7. Ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya sudah ketemu tuh 7. Kita lanjutkan unsur yang kedua. Unsur yang kedua dari data ini, kita perlu pindahkan datanya dulu ya. Sabar. Supaya nggak nulis berulang-ulang. Oke, kita tarik datanya.
Oke. Nah, ini datanya. Unsur yang kedua, kita kembali ke atas lagi. Unsur yang kedua adalah modus. Modus adalah data yang sering muncul. Oke, modus data yang kedua. Nah, dicari modusnya. Atau data yang sering muncul. Data yang sering muncul paling banyak nongol itu menampakkan dirinya, nah 3 ya, sebanyak 3 kali. Berarti bukan banyaknya tapi datanya yang muncul sebanyak 3 kali. Angka berapa ya? Angka 3. Ini adalah modus. Yang ketiga, unsur yang ketiga, kita kembali lagi ke atas. Unsur yang ketiga adalah median. Median adalah data yang terletak di tengah-tengah. Oke, mediannya median kita cek. Nah, kita kembalikan lagi berarti ini saudara-saudara. Kita kembalikan lagi. Kita tarik lagi. Hasil duplikatnya. Nah, median dari data ini ya. Satu tertinggal ini. Oke. Nah, tadi median nilai yang nilai tengah. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk mencari median tadi adalah N dibagi 2, 10 dibagi 2, 5. Ini seharusnya ya. Coba kita cek ke atas lagi. Untuk mencari median. Nah, ini X apa ini? N plus 1 dibagi 2. N plus 1 dibagi 2. Sorry. Ini di sini untuk mencari median, hapus dulu. Untuk mencari median N plus 1 dibagi 2. 10 tambah 1 dibagi 2. 11 dibagi 2, 5,5. Berarti medianya itu ada pada data ke 5,5. Data ke-5 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di sini. Nah, ini. Di sini juga hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Nah, tengah-tengah antara ini berarti mediannya 6 ditambah 8 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini adalah mediannya. Kita lanjutkan unsur yang keempat. Nah, unsur yang keempat berarti sini D. Unsur keempat adalah unsur yang keempat adalah jangkauan. Jangkauan itu X max dikurangi X min. Jangkauan atau tulis J X max dikurangi
X min data tertinggi, data terbesar 15 ini dikurangi data terkecil 1 sama dengan 14. Nih sudah ketemu 14. Kita lanjutkan unsur yang kelima. Unsur yang kelima kita naikkan ke atas lagi. Unsur yang kelima adalah kuartil. Unsur yang kelima adalah kuartil atau Ki. Nah, nanti ada Ki1, Ki2 dan Ki3. Langkahnya bagaimana? Langkahnya kita copy dulu datanya. Oke. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Oke, dari data ini kita mau mencari, berarti kita kembali lagi pada penjelasan di sini. Kuartil adalah data yang membagi menjadi 4 setelah data tersebut diurutkan. Nah, boleh kita pakai rumus, boleh kita pakai manual. Langkah manual, nah, misalkan gini, gambarannya begini. Kalau kamu punya satu buah semangka utuh, nah kalau kamu ingin membagi 4, langkah pertama bagaimana? Pastinya langkah pertama kamu harus membagi 2 data tersebut. Setelah dibagi 2, barulah bisa dibagi 4. Mustahil kalau tiba-tiba bisa dibagi 4, enggak. Pertama harus dibagi 2, sama seperti data ini. Nah, dari data ini kita copy lagi datanya ya. Kalau di bawahnya dari data ini kita bagi 2 datanya, kita tentukan dulu. Nah, kita kasih warna biru. Nah, kita tentukan dulu, ini adalah X minimal dan ini adalah X maksimal. Setelah kita bagi menjadi 2, sudah kita tentukan X min X mas, kemudian data itu kita bagi 2. Nah, bagi 2 tadi, bentar ya. Nah, dibagi 2 tadi di sini ya. Nah, oke. Di sini tengah-tengahnya. Nah, ini adalah Ki2. Nah, kemudian kita hitung, kita lanjutkan untuk mencari Ki1-nya. Nah, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5 data. Tengah-tengahnya adalah ini. Ini adalah Ki1 dan ini adalah Ki3. Nah, berarti sudah kita dapatkan data dari X minimal itu 1, kemudian Ki1 itu 3, Ki2 itu 6 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7. Pak Guru tarik ke atas kembali. Ki3 nya dengan 10, kemudian X maksimalnya ada 15. Nah, ini adalah unsur-unsur pada statistik. Nah, yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang kelima dicari dulu jangkauan dan simpangan kuartil. Jangkauan dan simpangan kuartil. Jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan kuartil itu Ki3 dikurangi 1, simpangan kuartil setengahnya dari jangkauannya. Oke ya. Nah, dari sini dicari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu Ki3 dikurangi Ki1.
Q3 nya 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kemudian ada lagi simpangan kuartil, setengah dari Q3 dikurangi Q1, setengah dari 10 dikurangi 3, setengah dari 7 sama dengan 3,5.